Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mengajarkan kami untuk mengikuti Dikau. Maka bukalah mata kami agar kami selalu memandang Dikau dan mau mengikuti ajaran-ajaran-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat, dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui penginjil Matius, kita diajak untuk mengasihi musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita biasanya itu orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman sekerja, di kantor maupun di mana saja. Mereka inilah yang sering membuat hati kita sakit. Mereka inilah yang sering membuat kita stres. Mungkin dengan perkataannya yang kasar atau perbuatannya yang kasar. Orang-orang inilah yang Yesus ajak untuk kita mengasihi mereka. Maka mari kita berjuang di dalam hidup ini untuk mengasihi musuh-musuh, yang artinya orang-orang yang selalu menyakiti hati kita ini. Kata-kata Yesus, kasihilah musuhmu, itu mudah sekali diucapkan. Seperti saya juga, saya mudah mengucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Mengapa? Karena sebagai manusia kita biasanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita memperhatikan orang yang sudah memperhatikan kita. Tetapi orang yang membenci kita, membuat kita stres, sakit hati, itu sulit. Akan tetapi, mau tidak mau, sebagai murid Tuhan, kita ditantang untuk bertindak lebih dari itu. Kita mesti mengasihi musuh-musuh. Kita mulai dari orang-orang dekat kita. Kita mesti menerima orang-orang yang menyakiti hati kita itu apa adanya.
Kalau kita bisa menerima mereka, bisa menerima apa yang mereka lakukan kepada kita, maka tentu kita mau melangkah lebih jauh lagi. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus telah melakukan itu. Ketika ia dipaku di kayu salib, ia berdoa bagi para algojonya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian kita lihat juga Paus kita, Yohanes Paulus II. Semasa hidupnya, ia juga mengasihi dan mengampuni orang yang menembaknya. Lalu kita juga bisa lihat pengalaman kita masing-masing. Apakah kita sudah mampu mengasihi musuh-musuh kita? Jika kita belum mampu melakukannya, Tuhan memberi kesempatan kepada kita saat ini untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita. Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita dengan Roh Kudus, agar kita dari hari ke hari bisa melaksanakan firman Tuhan yang amat berat ini di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup saya pernah mendapat kata-kata yang kasar dari teman. Dan pada saat itu saya juga membalasnya dengan kata-kata yang kasar. Lalu apa yang terjadi? Relasi kami mulai renggang. Dan saya sadar bahwa sebenarnya saya belum menjadi murid Yesus yang baik. Akhirnya yang saya lakukan yaitu saya berusaha bertemu dengan teman itu. Saya meminta maaf kepadanya. Saya berdoa baginya sebelum bertemu dengannya. Dan puji Tuhan, akhirnya relasi kami yang renggang itu mulai baik lagi. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa saya sedang berusaha untuk mengasihi musuh, untuk berdoa bagi musuh-musuh. Semoga pengalaman ini, pengalaman almarhum Paus Yohanes Paulus II dan Yesus membantu setiap kita untuk berani meninggalkan keegoisan kita dan mampu mengasihi musuh-musuh, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita ini. Karena jika kita melakukan semua ini, maka kita sedang berusaha sempurna seperti Tuhan Allah kita yang sempurna adanya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi musuh-musuh, yaitu orang-orang dekat kami yang sering menyakiti hati kami dengan perkataan dan perbuatannya. Semoga kami mampu menerima sikap-sikap itu, mampu memaafkan dan mengampuni serta berdoa bagi mereka, agar dengan kasih yang kami berikan kepada mereka, kami tunjukkan kepada mereka, membantu mereka untuk mau menerima kami, untuk menyadari bahwa Allah kami adalah Allah yang murah hati. Dengan demikian kami semua mampu untuk mencontohi teladan hidup-Mu di dunia ini, sehingga akhirnya kami bisa sempurna seperti Engkau adalah sempurna adanya. Bapa, inilah doa-doa kami
yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.